Keterampilan membuka pelajaran disusun oleh Sri Ainun dengan NIM 1806311033. Yang pertama ada definisi. Definisi dari membuka pelajaran yaitu sebuah kegiatan awal yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum memasuki materi atau inti dari suatu pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai suatu pembelajaran, kita harus melakukan kegiatan awal dulu atau kegiatan pembukaan dulu. Tidak boleh langsung ke inti pelajaran. Bisa berupa salam, menanyakan kabar, dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan pembukaan pelajaran adalah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik, dalam hal ini adalah siswa, untuk mengikuti proses pembelajaran yang meliputi mental peserta didik, menciptakan suasana komunikatif antara pendidik dan guru dengan peserta didik, dan menimbulkan perhatian peserta didik kepada materi yang akan dipelajari. Yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam keterampilan membuka pelajaran itu yang pertama bisa memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Yang kedua ada menimbulkan motivasi. Yang ketiga memberi acuan. Dan yang terakhir mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya dengan topik baru, yaitu pelajaran yang akan dipelajari sekarang. Dari keempat poin ini masing-masing akan dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Poin yang pertama itu memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Yang pertama ada mengaitkan materi dengan berita-berita terkini. Boleh misalkan siswa sedang booming nih berita tentang kapal selam yang tenggelam. Nah, kita bisa tuh sedikit-sedikit mengaitkan materi yang telah kita pelajari atau materi yang akan dipelajari dengan berita tersebut. Lalu menyampaikan cerita. Untuk intro sebelum belajar kita boleh menyampaikan sedikit cerita pendek, yaitu cerita yang lucu atau cerita apa, agar siswa itu semangat untuk mengikuti pelajaran, tidak bosan, tidak jenuh. Yang ketiga, menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Ini pun sangat bagus. Terkadang ada siswa yang senang belajar sambil bermain atau belajar dengan sesuatu yang nampak, sesuatu yang ada wujudnya. Dan yang keempat, memvariasikan gaya mengajar, yaitu perlu agar kesan dari pembelajaran itu sendiri tidak monoton, tidak seperti itu saja. Poin yang kedua adalah menimbulkan motivasi. Yang pertama ada menimbulkan kehangatan dan menunjukkan sikap yang ramah, antusias, akrab, dan bersahabat. Yang kedua menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita perlu sekali untuk membangun sikap akrab antara guru dengan siswa, agar mereka tuh menganggap kita itu sebagai sahabatnya, sebagai teman belajarnya, bukan sebagai guru dengan siswa, karena akan menimbulkan sikap canggung untuk bertanya, canggung untuk menyampaikan pendapat, sehingga nanti suasana belajarnya pun akan terkesan monoton atau akan terkesan jadi tuh nanti seorang siswa tidak berani menyampaikan pendapat karena takut gurunya itu galak atau gurunya itu cuek, seperti itu, sehingga proses pemahaman siswa terhadap materi tersebut pun akan lambat, akan lama, dan tidak akan terjadi komunikatif antara guru dengan siswa. Selanjutnya ada memberi acuan, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan pembelajaran. Ya, sebelum belajar kita harus memberitahu dulu nih, apa sih tujuannya dari pembelajaran sekarang, dari materi sekarang. Lalu menjelaskan garis besar pembelajaran. Ya, tentu harus banget menjelaskan garis besar pembelajaran agar siswa
fokus terhadap materi yang sekarang akan dipelajari atau materi yang sebelumnya telah dipelajari, pikirannya tidak kemana-mana. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Poin yang terakhir yaitu mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Yang pertama, meninjau kembali sampai sejauh mana sih siswa dapat memahami pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya atau mereview kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua, membandingkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan materi yang akan disampaikan. Ya, selanjutnya akan sedikit dipaparkan tentang contoh video keterampilan membuka pelajaran. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sangat semangat sekali ya kalian hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita baca doa dulu bersama-sama. Silahkan untuk KM-nya mempersiapkan terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doa ini pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir tidak ada hambatan sedikit pun. Amin, amin. Iya. Ibu ingin tahu dulu nih siapa aja yang tidak masuk hari ini. Silahkan anak-anak lihat teman sebangkunya, tengok samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, nihil ya, berarti lengkap. Jumlah siswanya ada 20 siswa, betul? Iya, alhamdulillah. Semoga kalian tetap diberi semangat dan selalu sehat untuk menjalani segala aktivitas dan belajar. Iya. Ibu lihat kalian sangat semangat sekali nih dalam belajar. Itu artinya kalian pun semangat untuk menjadi orang yang sukses. Betul. Nih, sebelum memulai materi baru, Ibu ingin mereview nih. Apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Hayo, masih ada yang ingat? Betul, materi himpunan. Apa ya himpunan itu? Apa Mawar himpunan itu? Iya, betul yang disampaikan oleh Mawar. Mawar mengatakan bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dalam suatu himpunan tertentu. Berarti sudah jelas ya anggota-anggotanya itu di dalam sebuah himpunan. Betul. Iya. Selain definisi nih, apalagi Ibu kasih contoh nih, misalkan kumpulan siswa kelas 8 SMP yang tidak menyukai drama Korea. Nah, apakah itu bisa disebut suatu himpunan? Apa Ahmad? Iya, betul yang dikatakan Ahmad bahwa itu adalah sebuah himpunan. Karena apa Ahmad? Itu bisa dikatakan sebuah himpunan. Ya, karena anggotanya sudah jelas bahwa ada beberapa siswa yang di kelas 8 itu tidak menyukai drama Korea. Kalau Ibu misalkan kasih contoh lagi, himpunan wanita-wanita cantik di kelas 8, apakah itu bisa dikatakan sebuah himpunan? Betul yang dikatakan Putri juga bahwa itu tidak termasuk sebuah himpunan karena anggotanya belum jelas ya Putri ya. Karena kenapa bisa belum jelas? Karena misalkan menurut kita si A ini adalah cantik, belum tentu menurut B si A itu adalah cantik karena cantik itu relatif. Iya. Jadi buat para siswa cowok nih, jangan mencari cantik doang karena cantik itu relatif. Menurut cowok cantik, menurut kita belum tentu cantik. Iya, kita lanjut kembali ya.
Lalu bagaimana cara menyatakan himpunan itu? Coba Mawar sebutkan. Yang pertama ada apa, Mawar? Dia dengan kata-kata. Joni dengan apa lagi? Himpunan itu bisa dinyatakan dengan iya, dengan notasi pembentuk himpunan. Dodi dengan apa lagi, Dodi? Iya, dengan mendaftar anggotanya. Betul, alhamdulillah. Jadi materi minggu kemarin kalian masih ingat ya? Berarti itu tandanya kalian belajarnya sungguh good job. Iya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu himpunan semesta? Apa juga itu yang dimaksud dengan himpunan bagian, himpunan kosong, lalu apa saja operasi-operasi pada himpunan? Iya.